Habis di musik gini Enggak ya. dia kalau Gila, dia pegawai dah itu. Itu kan 90 menit berarti dia. ya kan udah biasa di kota tua gitu. Ya, Macam ini deh. Fakta gelap Jepang. Terus ntar yang keluar yang lain fakta gelap Jepang. itu bahaya. Orang ngangkat ini dong. Enggak, kan dia mau ngasih nih. Kan dia angkat sendiri. Oh, gua enak kan. Ole, 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 ole. Ole, ole. Oleh orang ini. Coba lu nyanyi lagu Piala Dunia dulu dong yang waka waka Iya. Dai. Iko, dai gitu. Kita anak gawang kembali lagi dengan episode masih membahas Piala Dunia, tapi kali ini kita akan membahas yang unik-unik. Dan hari ini ditemani oleh Bung Ikin sebagai supporter timnas Indonesia dan Arif timnas apa nih? Rusia. Kami band FIFA. Kami adalah negara ke-49 dan ke-50. 50 ya, betul. Apa maksudnya? Di Piala Dunia kan? Ya, jadi ya. Dua negara tambahan. Tambah undangan. Tak undangan. Negara spesial. Sekarang berarti Piala Dunia udah apa? Per kita syuting udah Ya. Pekan ketiga, pertandingan ketiga. Ada beberapa kejadian yang menarik di Piala Dunia. Apa aja sih? Apa nih siapa mau jelasin? Dari yang paling deket dulu sih deh. Dari Arif dulu. Kalau gue sih ngeliatnya yang paling berasa sih emang ini ya rules ya, aturan-aturan baru ya kan. Itu sempat dikritik juga karena kan setiap 20 menit itu berhenti minum padahal beberapa stadionnya pakai AC gitu, kayak buat apa sih bang minum segala. Ibaratnya lu lagi nyerang terus tiba-tiba di-prit berhenti minum. Momentumnya hilang ya. Ya walaupun disetel lagu lah, lagunya Jamela apalah itu kan. Tapi buat gue momentumnya hilang, dan benar kata Scaloni itu tanda kutip menguntungkan tim-tim yang lemah yang lagi tertinggal kan. Jadi kayak ada waktu break gitu kan. Scaloni. Udah ada Itu ada klubnya, bisa dicari di bola Korea. Push. Bisa Yang tulis dicari. siapa? Johan. Nice, gila. Oh, Itu udah ngomong gitu. Keren Johan lagi. Terus yang mulai itu back favorit lo, Virgil van Dijk. Dia mengkritik kan kalau misalnya water break ini mengganggu momentum gitu. hydration break. Iya, hydration break. Ya. Jeda minum. Jeda minum. Jeda hidrasi. Ya itu salah satunya. Terus yang menarik juga ya aturan itu. Jadi megang bola nggak bisa lama-lama, wasting time. Kayak akse bola tuh udah diminimalisir lah. Pura-pura cedera waktu tetap dihitung gitu kan. Kayak kiper mau goal kick itu ada beberapa kejadian, gue lupa pertandingan apa. Dia udah lewat 6 detik langsung corner buat tim lawan. Oh, kemana corner? Goal kick kelamaan corner jadinya. Oh. 6 detik tuh dihitung masih tuh 1 2 angkat gitu dia. Iya, kelihatan lah. Iya, mungkin gara-gara Arsenal mungkin lalu. Dia lagi aja. Iya, menarik sih. Dan kalau dari gue sendiri ya personalnya yang menarik itu adalah kita sebagai fan disuguhi pertandingan banyak banget, gila. Dari jam 12 malam. Jadi banyak pilihannya ya. Iya, jam 4 pagi ya kan, jam 7. Meskipun sih kalau matchnya KP Verde jam 3 sih gua skip sih. Jujur. Iya, pertandingan jadi banyak. Terus habis itu ada yang jam 11 juga kan. Yang Ya. jam 11 kan udah pada bangun lah pasti lah. Iya. Kecuali gadang ya kan. Ya ini salah gimana ya? Amerika tuh kalau ngemas entertainment emang bagus banget sih. Dengan lagu-lagu juga. Bahkan ada beberapa penonton yang mengundang perhatian ya. Ya, udah pasti kayaknya itu. Ini gimana kan? Lihat yang unik-unik, Pildun. Ya yang unik kan tadi Arif kan bahas dari sisi pemain apa aturan-aturan Ya. apa namanya itu aturan-aturan teknis lah di terkait pertandingan, tapi kan si Piala Dunia ini juga sering jadi apa namanya tuh panggung buat supporter lah ya, supporter dari masing-masing tim peserta gitu. Ada waktu itu ada Norwegia kan dengan aksi Viking Club-nya, terus yang kayak apa ngedayung itu Norwegia kan ya, yang kayak ngedayung itulah kayak pelaut kan, Viking kan. Kalau dulu kan Islandia begini kan, tepuk tangan. Islandia ya, dulu Islandia kayak gitu. Sekarang Norwegia. Terus juga ada apa namanya itu Jepang lah, biasa lah. Kalau Jepang kan memang udah dari kapan tahu lah. Tapi katanya di Jepang itu kalau pertandingan tim Oh, ini iya. kotor ya. Lapangannya. Iya nggak sih? Serius ada di ini ya? Bukan, itu di rumah katanya. Kalau Enggak gua- ada pertandingan bukan pertandingan pertandingan. tim-tim biasa kayak tim-tim kampus Masa atau sih? tim-timnya stadionnya kotor, cuma timnas doang. Oh, gua mungkin Pencitraan balik lagi. Fakta gelap ya, fakta gelap di balik itu bagus gelap itu ya. Jepang. Macam ini deh. fakta gelap Jepang. Terus ntar yang keluar yang lain fakta gelap Jepang. Itu bahaya. Terus ada Fans Kongo. apa? Fans Kongo. Fans Kongo yang mematung tuh kan kemarin yang Mbappe ya.
sempat gak bisa masuk sempat gak bisa masuk ya sempat gak bisa. Konon katanya enggak pas stadion gini. Enggak dia. Kalau Gila, dia pegel banget dah itu. Itu kan 90 menit berarti dia ya. kan udah biasa di kota tua gitu. Ya. Cocok berarti. Cocok ke kota tuh. Gila, pegel sih itu jujur. Gila kata gua. Tapi ya itulah balik lagi apa namanya tuh. Sisi menariknya Piala Dunia itu. Cuman kayaknya belum ada ini ya. Nah, betul. Keributan. Iya kayak ulah-ulah Hooligan Inggris kan biasanya Inggris kan gitulah cari perkara mulu padahal timnya jelek ya. Supporternya belum ada lah, apa karena nggak ada Rusia Tapi nggak ada lawan. Hooligan kan di luar Inggris kan rusuh-rusuh ya makanya. Iya, makanya. Pasti rusuh. Takut kali sama Amerika. Iya, soccer. Takut sama Trump. Soccer versus football. takut sama Trump. Kalau pemainnya ada gak yang ini mencuri perhatian? Ya tadi kan selain si Fozina itu dan gue Fozina belum dibahas. Belum bahas lagi Fozina. Baru Ya, mau bahas kan ya, Fozina. ya itulah ya Fozina kan kiper apa? Iya. Kiper Tanjung Verde ya yang Tanjung Verde apa Cape Verde sih? Cabo Verde malah tulisannya kalau di Inggris. Iya, Cape Verde, Tanjung Verde bahasa Indonesianya. Ya. Cape Verde bahasa internasionalnya. Ya dia yang bikin meskipun save-nya nggak sebanyak kipernya Curaçao kan, Ya. yang bikin 15 Siapa tuh save. namanya? Rum. Depannya lupa. Elroy. Eloy Rum bikin 15 save tapi si Fozina ini bikin 7 atau 8 save ya kalau nggak salah. Tapi yang dilawannya adalah Spanyol gitu kan, dia nahan. Ya, itu Spanyol bos. Itu gila tim sih. yang Spanyol peringkat 2 dunia ya kan. dia bikin frustrasi Ferran Torres, Lamine Yamal, Tanjung Verde peringkat Oyarzabal. 67 dunia. Ya. Tapi kayak emang Spanyol aja sih Bang. Dan tapi selain siapa Fozina sama si Eloy Rum juga kiper Iran juga waktu match apa gitu udah banyak bikin save juga. Apa nih harus yang jelas? Lu jangan ngomong gitu Iya. aja. Pasti kita harus baca dulu. Irannya lawan apa? Kiper banyak yang bagus. Ghana juga kemarin waktu itu kan Inggris 0-0. Salah ngomong dah. Kiper dulu namanya siapa? Kiper. Lupa. Terus baru dia nunggu kita bahas dulu Fazina tadi. Iya. Menarik sih emang. Dia tuh baru mulai debut profesional 25 tahun. 40 tahun dia tampil di Piala Dunia, debutnya Tanjung Verde ya kan. Nahan imbang Spanyol di laga pembuka itu heroik banget sih, 7 save lagi kan. Ya walaupun Spanyolnya buat gua sendiri juga kekurangan striker sebenarnya sih. Oyarzabal kurang banget. Ya udah gitu dia pernah main kan sama itu pemain timnas Indonesia Witan. Haji. Iya mau Witan di klubnya ini Slovakia AS Trenčín gitu. Ya menarik aja sih ini kisah-kisah kayak gini bakal dibahas terus gitu kan. Kayak dulu ada Ochoa yang main sampai sekarang masih main kayak gitu-gitu. Tadi debut. Debut juga ya. Debut di Piala Dunia 22. Nah, maksudnya Udah nemu belum Irannya? udah nih. Ali Reza Beiranvand Lawan apa? Belgia. Yang ngadepin Lukaku. Hah? Nyantai-nyantai aja. Ada Lukaku, ada Kevin De Bruyne, Trossard. Ya oke lah kiper Iran. Jadi dia menarik nih kiper-kiper. Siapa tahu salah satunya ada yang main di Liga Indonesia musim depan. Fozina. Hah? 40 tahun main di Indonesia. Yang mau ke Persija itu siapa tuh? Mau ke Persib. Yang ngeparas gak ada yang ngeparas siapa yang Yang ngeparas? udah diumumin sama pemerintahnya. Pemerintah. Yang bisik-bisik itu yang lagi rapat. Oh, Itu Jesse Rodriguez. Oh. Kok jadi bahas itu? Iya sih. Ini bukan kita selingan aja. Selingan. Terus Piala Dunia ini kan satu kekhawatiran besarnya sebelum diselenggarakan adalah soal hype. Satu di Amerika yang notabene itu bukan negara sepak bola, ini negara apa olahraga kesukaannya itu American football. apapun selain sepak Iya. bola. Terus Kanada ya so-so sebenarnya kan yang paling mendingan Meksiko. Meksiko. Tapi finalnya aja bukan di Meksiko. Iya, di Sayang Amerika. banget sih teman kita jadi gagal ngeliput final kan. Siapa tuh? Ada yang wartawan bola skor ada yang ke Meksiko ya. Mexico. Gimana Rip melihat hype-nya yang udah berjalan berapa? 3 pertandingan? Iya, gue kalau dibandingin main dulu sih emang lebih hype dulu ya. Karena mungkin sekarang distraksinya juga lebih banyak, terus lebih dikemas secara entertainment itu yang gue bilang kita kan udah hidup dikelilingin layar, viral sosial media, terus viral juga short segala macam. Jadi sisi-sisi lainnya ya lebih menarik aja. Tapi dari bolanya sendiri kayak kurang gitu maksudnya karena pertandingan jadi banyak, hype-nya juga nggak terlalu inilah ya. Nggak terlalu kayak Piala Dunia 2010 Afsal gitu-gitu. Menurut gue sih agak kurang Sehari aja. 5 pertandingan ya. Iya, Uyang juga Enam sih. bahkan. Iya, bahkan aja. 5-6 ya 5.
Gimana kin hype? Pegel juga Johan bikin review pertandingan. Iya, kan direkap. Sama rating pemain. Gimana lu hype-nya? Apa? Ngeliat hype-nya? Ya mirip-mirip lah karena Ini hype khusus di Indonesia ya? Apa karena disiarinnya agak kurang gembar-gembor? karena kalau Indonesia karena timnas Indonesia gak lolos. Ya Allah, dari tahun sebelumnya juga nggak lolos. Tapi kan Hype-hype aja. seenggaknya kan hampir kita hampir. Oh, jadi perkecewaan ini nggak di Indonesia nggak nonton. Iya, maksud dan ini juga jamnya kan meskipun memang jamnya Pagi. tapi kan kalau hari kerja kan agak repot juga tuh hari kerja. Kayaknya bisa ya Indonesia ya lolos, yang lihat kemarin Arab dibantai ya kan, Qatar dibantai ya. Dengan Indo ya situ ya. Dengan Indo, Bener. Qatar, Arab Saudi kalah. Iya, maksudnya gue ngeliat Piala Dunia sekarang lebih ke ini aja cuy, entertainment, bukan kayak bola. Karena emang kalau Amerika kan soal entertainment nomor satu, bagus banget ya ngemasnya. Ada lagu-lagunya ya kan, pembukaan di 3 negara juga. Tapi kalau dari sisi bolanya ya biasa aja sih, nggak ada yang spesial-spesial. Kita ngeliat Mbappe, kita ngeliat Haaland. Oh, satu lagi yang tadi yang lupa yang baru di Piala Dunia nih. Apa tuh? Itu yang pemain masuk iya, lapangan semua. betul. Masuk lapangan semua. Nyanyi lagu bangsa. Itu Ceritain Del dong, Piero ya? gara-gara Ya, gara-gara Alejandro Del Piero itu Wih. katanya. Udah ngomongin dari 2006, katanya kan dibilang pemain cadangan juga punya kontribusi gitu kan. Mereka layak menyanyikan lagu kebangsaan juga, disorot. Jadi ya dimasukin semua ke dalam gitu kan. Udah nyanyi lagu kebangsaan bareng-bareng. Ada juga itu kan Prestiani Lau. ya yang nutup mulut. Gimana ya kalau yang mau jingkong gini doang? Sama itu lagi, satu lagi, itu bukan aturan sih, aturan juga mungkin ya, yang soal fotografer itu loh, yang Tuchel ya, yang Oh, enggak itu aturan sih. Protesnya itu aja orang Jerman emang lucu-lucu. tapi mungkin maksudnya, tapi kan dari situ akhirnya kan si lebih ditata lah yang Iya. fotografernya kan tadinya kan bener-bener depan mukanya banget kan, tapi nggak kelihatan tuh Gue kan. liat videonya emang di Tuchel berdiri di bench gitu, depan kameramen semua ceceran gini-gini aja. Tapi itu di Tuchel doang apa akhirnya semuanya gitu? Semuanya gitu. Ya berarti kan Karena itu ada kalau ada dampaknya Tuchel. lah, hampir sama lah. Meskipun bukan aturan tapi kan Ya ya. ada dampaknya. Berarti- Formatnya lah ya, format dari fotografer. Berarti FIFA nggak strict itu ya, maksudnya Peduli dia- ya. FIFA nggak gantung banget pokoknya. Gantung banget nggak pokoknya. ini nggak FIFA tutup mata sama Indonesia. bukan FIFA nggak diktator gitu si Gianni itu nggak Ya, kan diktator. Infantino jalan mulu ke sana sini naik private jet ya kan. Trump malah nggak kelihatan. Itu fakta dia udah di setiap stadion ada. Trumpnya kemana sih? Katanya sih kayaknya rumornya ya ini kan mau ulang tahunnya Amerika 4 Juli ntar. Oh. Jadi dia ya sibuk di hal lain lah. Lagian dia nggak terlalu interest sama bola. Ngomongin soal politik nih. Eh. Kan sebelumnya ada nih soal Iran gitu-gitu. Menurut lu kerasa gak apa ganggu apa enggak? Ya kalau dari Iran ya sudut pandang Iran sih ya, di mereka ngakuin diri kok kayaknya belum ada tim yang bener-bener diperlakukan kayak mereka gitu loh. Iya, dari mereka visanya susah, cuma visa berapa jam gitu kan masuk ke Amerika, habis itu balik lagi Mexico City, flight lagi main, capek banget sih. Tapi kalau finalnya ke final sih seru sih kayaknya Iran. Tapi salutnya Iran kan mereka responsnya tetap itu kan yang dia Iya. nulis surat atau apalah tetap Tetap fight lah ya, mereka tetap fight. tetap mengapresiasi panitia Piala Dunia karena kan mungkin itu ya bukan dari si FIFA dan si Piala Dunia kan, itu kan dari pemerintah Amerika yang berkaitannya sama politik yang mungkin juga si FIFA juga agak susah juga gitu kan untuk intervensinya gitu. Amerika bos Ya geleng-geleng aja sih gue bola di Amerika, masalah kayak timnas Jepang kan udah kayak di Depok sana dikit jalan lepas latihannya masuk ke dawa gitu. Ada dekat sarang ular. Iya. Itu lucu sih, itu lucu. Joshua Kimmich bilang begitu kan, sebelah gue tempat latihan ada ular, katanya kalau digigit ular bisa apa gitu. Keracunan, aduh ada-ada aja emang. Lu ngomongin Iran yang dia bawa-bawa tas yang anak kecil itu pesan-pesan menyentuh juga ya. Selipin. slip nggak tahu gue jadi Iya aja. Aku tuh jauh ini Amerika. Jadi kita ngomongin perselisihan yang lain deh, yang terjadi juga di babak grup itu soal Ronaldo di timnas Portugal. Ronaldo itu seperti bensin, membuat percikan di mana-mana. Kali ini sama siapa? Sama John Neves ya. Iya. Sampai pacarnya yang cantik itu harus digeruduk sama warganet. Gimana sih Rin itu? Itu sebenarnya ya, gue tanda kutip aja sih yang bikin jadwal kayak agak jahat ya. Bayangin aja cuma beda 12 jam. Messi main, habis Messi main Mbappe, habis Mbappe main Haaland, habis Haaland main siapa?
Itu pressure banget sih. Ya seorang Ronaldo nggak mungkin memikirin itu. Buktinya kan waktu kemarin menang lawan itu Uzbekistan menang telak, dia ada kan di itu mix zone terus lewat. Yang nanya ya nanya perbandingan Messi. Ngamuk dia kabut. Lo punya next question please. Ya maksudnya dari situ udah pikiran kalau dia mikir juga gitu kan, dan udah capek juga sama perbandingan Ronaldo Messi. Tapi kalau dari gue sendiri ya, Portugal itu lebih baik tanpa Ronaldo emang. Untuk saat ini, gue bilang untuk saat ini karena usia beliau udah nggak ini lagi muda. Saat ini lebih nggak Ronaldo bagi masa depan. Dia mending kayak Neymar di Brazil, udah support aja di ruang ganti ya kan. Jadi abang-abangan. Nggak perlu starter. Nggak perlu starter tapi bisa jadi ini super sub masuk menit 70 80 oke lah Ronaldo. Ini from pembela Ronaldo gimana? Aku capek sama dia. Terakhir lo sama Kobe. Ya boleh dicek boleh dicoba aja bentar sama Roberto Martinez lawan Kolombia, cadangin aja my god. Berani nggak Martinez? Masalahnya berani nggak Martinez cadangin Ronaldo? Messi udah 5 gol, Ronaldo baru 2. Orang Ronaldo Martinez ngebela mulu Ronaldo. Kan menjadi pelatih Al Nassr kan? Iya, karena Ronaldo jadi Al Nassr. Jadi takut ketemu ini ya. Tapi jujur sih gue juga agak, meskipun ya secara personal berharap Ronaldo dan Portugal juara, tapi memang secara pelatih juga Roberto Martinez memang kurang meyakinkan sih ya. Dulu di Belgia kan 2018 ya. Iya, generasi emas dia gagal memaksimalkan generasi emas Belgia saat itu kan. Harusnya Ruben Amorim sih di Portugal. Itu dilatih belum ada kan pelatih, maksudnya juara dunia itu selalu pelatih lokal kan. Portugal meskipun salah. sih insya Allah tahun ini Roberto Martinez ya, Portugal kayak salah lihat. Tapi Spanyol Portugal kan tetangga, anggaplah orang Martinez, Portugal lah. Martinez botak kan. Bahasanya juga mirip-mirip lah. Begitu lihat dari belakang Guardiola nih katanya. Guardiola KW Guardiman kali. Ya kalau buat gitu Ronaldo lebih baik begitu karena dia ikon ya kan. Kalau soal legendanya mah nggak ada yang mempertanyakan gitu. Cuman kontribusi saat ini. Menurut gua sih Ronaldo tetap harus star. Walaupun kalau lucu juga sih bilang tadi yang lu bilang kayak Joao Neves, Bruno Fernandes gitu kan. Ya itu kayak lebih ke fansnya aja sih kayaknya terlalu ini glorifikasi. Ya itu Kakaknya juga ngompor-ngomporin ya katanya. Iya orang itu pacarnya Joao Neves juga bilang kan, kalau nggak salah dibalasin tweet kan bilang ke God lo tuh jangan selfish ya kan, jangan egois. Iya dibilang begitu juga panas jadinya. Tapi ya kita lihat lagi lawan Uzbekistan mereka solid kan. Bruno ngoper ke Ronaldo, Bruno loh king assist. Udah musim lalu. my cup. Ngoper kata Bruno nih makan nih bolanya gitu. Nih, jebolnya nih. Iya. Jadi ya gitulah kalau soal Ronaldo. Jadi sekarang gue minta lu berdua jadi titisan Paul Gurita. Adalah memprediksi dua tim yang akan berlaga di final. Tuh prediksi 2 tim yang final. Baganya gue gak tahu nih. Ya udah prediksi aja dulu di Udah, final. sebut aja. Kalau salah itu Meli. Iya. Kalau bener gak ketemu atau maksudnya kalau gak sebagan ya Portugal Prancis. Lagi-lagi. Kalau gak satu bagan. Kenapa? Ya Prancis sejauh ini dengan Olise Mbappe itu menunjukkan bahwa ya Prancis kan dalam ditambah ini berarti 2 edisi terakhir kan mereka selalu masuk final kan, yaitu membuktikan Prancis bukan tim sembarangan gitu. Bahkan 2022 pun Argentina kalahnya dari adu penalti gitu kan, bukan kalah 90 menit gitu. Jadi artinya Prancis satu langkah lagi kemarin bisa back to back gitu kan juara Piala Dunia. Jadi dengan performanya sejauh ini juga Prancis, jadi ya Prancis Final ya. Oke lah gitu. Dan ada ini. Gua berharapnya sih tetap Portugal. Apa nih kalau suruh meramal Final. prediksi ya? Ya, gue sih ini kayaknya Amerika sama Inggris. Amerika. Bisa. Gimana nih kenapa sih Amerika? Sebenarnya gue prediksi awal tuh gak ngeliat Amerika ya jadi kuda hitam, cuman gue pas ngeliat di fase grup mereka mainnya kayak wow sih. Amerika Inggris lu perang itu. Amerika lawan Inggris. Final tuh bukan main bola, perang itu. Karena kan tadi kan kita nggak tahu bagian-bagiannya kan, bisa jadi Portugal sama Prancis bentrok di 16 atau kan nggak tahu juga kita atau di semifinal. Cuman ya itu ini prediksi gue aja sih, gue pengen ngeliat Amerika tuh ke final kemungkinan bisa juga dukungan pemain ke-12. Terus Pochettino nih kayaknya dapat nih pemain-pemainnya pada nurut semua sama dia, walaupun di Amerika masih ada celah-celahnya gitu, tapi mainnya entertainment banget, menghibur. Dia ketemu siapa ya? Operasi Perlawanan final ketemu siapa?
Belum ketahuan. Juara grup kan berarti dia. Masuk juara grup. Coba kita cek. Jadi itu apa kemungkinan Amrik ya kalau Baganda juga enak ke final bisa jadi di depan tuan rumah mainnya bagus, kualitas bisa ditutupin karena emang kolektif aja kelihatan gitu. Ngangkat dulu dong. Enggak, kan dia mau ngasih nih, kan dia angkat sendiri. Oh, gua elah kan. Polisi udah gini nih. Polisi lah gua. Lucu sih lucu asli. Gue yakin sih Donald Trump sih. Maaf itu. Donald Trump itu. Nah kalau Inggris karena ini ada faktor Tuchel nih kita nggak tahu. Ini pelatih asing utama Inggris kan setelah sekian lama. Setelah Fabio Capello, Eriksen udah lama banget habis itu Gus Southgate. Ya kemarin walaupun ada sedikit ini ya apa namanya kekurangan waktu lawan Ghana 0-0 kan. Boring banget. Parah, tapi ya itu karena fase grup lah biarin. Tidur gua tidur. Babak kedua, Allah Akbar di Inggris main apaan gitu gua. Tapi ya itu karena apa namanya Tuchel terus udah gitu nih kan dia berani ngambil keputusan kan sampai Maguire di depak terus dualan gitu kan Panini. Nah, gua sih gak yakin Inggris ya karena gak ada Maguire. Usah. Pemain paling improve sama MU musim udah lalu. gitu udah ganti. Gak ada Luke Shaw juga. Udah gak football coming home sekarang ya kan. It's coming home doang. It's coming home. Ini nggak mau pakai football lagi sekarang. Jadi ya kemungkinannya ada Inggris sama Amerika dan seru sih kayaknya. Kita lihat saja prediksi dua gurita ini siapa yang benar. Masih ada beberapa hari lagi menuju final dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.